yang akhirnya saya sempat berpikir begini ya. Bahwa pengawas itu adalah seluruh masyarakat gitu. Itu dia. Iya, masyarakat ini harus awas gitu ya. Masyarakat harus awas terhadap money politik, terhadap kecurangan, terhadap hoax, terhadap netralitas ASN. Kalau seluruh masyarakat ini awas terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan, mungkin bisa terbantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, khususnya Kota Tangerang Selatan. Kelihatan nggak dari wajah saya senang banget. Kenapa? Pertama, yang paling utama sih saya punya studio baru, bakalan punya studio baru. Sumpah seneng banget karena studionya gede, terus jadi nggak mikir-mikir kalau misalkan mau podcast, di mana ya podcastnya, ada ruangannya apa enggak. Sekarang saya lagi di studio baru, belum diresmikan, cuma nyobain aja. Terus tahu nggak, ruangannya dingin. Ruangannya dingin. Terus ini apa sih, narasumber saya hari ini kayaknya kedinginan, soalnya dia nggak bisa pakai AC tinggi-tinggi gitu. Oke, nggak usah lama-lama lah karena takut ntar malah kepake podcastnya buat reaction saya dengan gedung baru Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Langsung aja deh Pak, gimana Pak? Oh, disebutin gedung baru ya? Iya. Iya. Ya. Gimana Pak? AC-nya pas nggak Pak? AC-nya dingin banget. Ini AC 2 PK kayaknya. Ya, 2 PK. Dingin banget. Dan saya memang tidak terbiasa ini ya dengan yang dingin. Ini nanti batuk nih. Oke enggak. Tapi Bapak siap? Masih kuat gak Pak? Oke. Soalnya kayaknya pemaparannya bakal lama nih. Gak usah Ya kan? lama-lama. Loh, kalau misalkan permisannya pengen lama gimana ini Pak? Iya. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak di Bawaslu Kota Tangerang Selatan nih Pak? Bawaslu Kota Tangerang Selatan hari ini kita terus mempersiapkan peningkatan kapasitas staf ya, sama sedang mempersiapkan menempati gedung baru. Ya, jadi salah satunya ini gitu ya, podcast hari ini di gedung baru, walaupun belum diserah terimakan ya, tapi kita coba dulu. Ternyata dingin juga gitu. Gitu. Terus Meningkatkan kapasitas karena tahapan pemilu mau tidak mau kan ini sudah di depan mata. Benar gitu banget. Ya. Jadi Bawaslu itu ibarat kayak tentara saat ini, itu berlatih terus, latihan perang untuk menghadapi perang yang sesungguhnya pada 2024. Nah, itu kan sama dengan kayak tentara gitu ya. Mereka harus siap setiap waktu untuk dikirim ke medan tempur. Latihan terus. Nah, begitupun Bawaslu. ini Pak, saya pasti teman-teman atau sahabat Bawaslu yang menyaksikan video ini juga ngerasa kayak, loh tahun 2024 kan masih lama, terus apa yang disiapkan gitu, teknis-teknisnya gitu tuh Pak. Apalagi kan kita bicarakan lah mau tahun 2022 gitu. Apa aja sih yang disiapkan di tahun 2022? Ya, pemilu pelaksanaannya 2024, tetapi tahapannya itu mulai berjalan dari tahun 2022. Tahapan yang dilakukan oleh KPU, baik itu perencanaan, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya, itu kan juga bagian dari pengawasan Bawaslu. Walaupun sampai hari ini misalnya DPR RI Komisi 2, pemerintah dan penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP belum memutuskan tanggal berapa, ini kan bicara tanggalnya saja, tanggal berapa pencoblosan presiden. Oh iya, belum. Itu aja. Kalau misalnya pilkadanya itu sudah jelas karena sudah disebutkan di undang-undang, itu tanggal 27 November gitu. Nah, untuk pemilu ini yang belum ditentukan. Nah, ini yang masih menjadi wacana
diskusi di tingkatan pusat begitu. Untuk perbandingannya, tahun 2024 kan pemilu dan pilkada ya Pak ya. Tadi kita bicara pemilu dulu. Dari pemilu kan tolak ukurnya dari keberhasilan pemilu tahun 2019 lalu. Apa aja sih Pak evaluasi yang tahun 2019 yang sedang dibahas untuk mempersiapkan tahun 2024? Sebenarnya sama saja karena undang-undang yang digunakan itu undang-undang sama, itu undang-undang 7. Pemilu 2019 pakai undang-undang 7, pemilu 2024 juga pakai undang-undang 7. Pada prinsipnya sama teknisnya. Persoalannya adalah undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu kan ini berbeda. Tadi dikatakan bahwa di undang-undang 10 untuk pilkada serentak tahun 2024 pada bulan November tanggal 27. Nah, di undang-undang pemilu, di undang-undang 7 tidak menyebutkan, dia cuma hanya menyebutkan pemilu serentak itu tahun 2024. Tapi kapan pencoblosannya itu belum ditentukan. Itu diatur oleh aturan KPU. Nah, KPU memerlukan persetujuan dari pemerintah dan politik itu Komisi 2. Nah, itu sebenarnya. Nah, permasalahan yang lebih rumit itu adalah soal kalau evaluasi di pemilu 2019 itu kan banyak ya, soal tahapan, kemudian logistik, kemudian waktu pencoblosan, kemudian pembiayaan. Ini juga menjadi masalah masih. Apakah ini bisa diatasi di 2024? Nah, ini yang menjadi persoalan yang harus kita kaji, yang harus kita persiapkan dengan matang. Karena di Bawaslu otomatis ada dua pengawasan ya, ada dua pengawasan. Itu pertama pengawasan tahapan pemilu dan pilpres, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, kemudian tahapan pengawasan pilkada. Jadi ada dua tahapan yang kita lakukan di 2022 tersebut, begitu. Oh, yang tahapan di tahun 2022. Tadi kan ngomongin teknis ya Pak ya. Pas tahun 2019 saja itu menjadi fenomena buat masyarakat Indonesia, buat penyelenggara juga yang menjadi evaluasi besar-besaran. Salah satunya adalah banyaknya korban, Pak. Ditambah 2024 nanti otomatis kita kan harus menyesuaikan new normalnya COVID-19 ini nih. Ini apa nih sorotan yang Bawaslu kemarin bahas dan akhirnya harus dipertimbangkan lagi sekarang gitu tuh Pak? Ya, kalau ngelihat itu ya, kalau kita kembalikan ke takdir orang meninggal kan gitu ya. Kalau kita kembalikan ke takdir, benar. Tapi ada syarat gitu, ada syariatnya kenapa orang meninggal. Maka dikatakan bahwa pemilu 2019 banyak memakan korban. Ya, nah, di pemilu 2024 ini lebih berat lagi kan gitu ya. Benar. Lebih berat lagi. Maka KPU mestinya harus mempersiapkan orang dengan baik. Dengan baik itu bukan hanya persoalan pendidikan, bukan cuman hanya persoalan usia, tapi juga persoalan fisik. Karena kan staminanya karena kan kemarin banyaknya yang meninggal itu kan karena persoalan fisik, staminanya ngedrop. Karena apa? Di aturan kemarin itu kita kan punya aturan pemilu itu harus selesai dalam 1 hari. Benar. Ya kan? Nah, sementara dengan 5 surat suara, ini kan lelah. Ya, melelahkan. Nah, ini membutuhkan fisik stamina yang cukup. Nah, bagaimana besok KPU melakukan seleksi untuk penyelenggara ad hoc menilai dari stamina? Iya kan? Apakah ntar dilatih dulu atau seperti apa? Nah, gitu kan? Kalau usia jelas ada batasannya. Usia, ya kan, terendah dan teratas. Kemudian bicara soal pengalaman. Nah, ini stamina nih, karena pengalaman 2019 itu stamina. Karena kalau saya pengalaman di Kota Tangerang Selatan, itu ada satu TPS yang sampai jam 12 siang
itu belum selesai melakukan penghitungan. Gitu. Nah, sedangkan mereka dibatasi waktunya kan gitu ya, sampai jam 12 siang. Kemudian boleh ketika misalnya tidak cukup waktunya, maka diperpanjang 12 jam lagi. Gitu kan? Untuk diperpanjang 12 jam lagi. Nah, ini yang menjadi tekanan secara psikis terhadap penyelenggara. Mereka harus bekerja cepat. Bekerja cepat, bekerja tepat. Padahal KPPS ini kan kerja bukan 1 hari sebenarnya. Iya benar. Kerja KPPS ini kan kita selalu mengatakan bahwa KPPS kerja cuma hanya 1 hari. Enggak. Mereka itu bekerja 3 hari sampai 7 hari. Gitu. 3 hari 7 hari itu dari mana? Ya kita harus menghitung dari semenjak mereka menetapkan pemilih yang diberi undangan C6. C6 itu kan 3 hari sebelum pencoblosan harus sudah terdistribusikan. Mereka harus sudah memastikan pemilih yang datang. Kemudian setelah itu mereka juga mempersiapkan tempat. Selain dia memastikan pemilih, memberikan undangan, dia harus mempersiapkan tempat. Mempersiapkan tempat bukan cuma hanya lahan, tapi bagaimana propertinya. Nah ini kan butuh tenaga, butuh waktu. Kemudian pada hari H mereka cuma dikasih waktu 1 hari untuk melakukan penghitungan. Inilah hebatnya Indonesia begitu ya. Maka wajar kalau seandainya besok KPU menambah persyaratan untuk menjadi penyelenggara ad hoc, itu yang memiliki stamina yang mumpuni begitu. Bukan cuma hanya pengetahuan gitu. Itu kan tadi pengawasan terhadap KPU. Kalau di Bawaslu sendiri Pak, untuk petugas-petugas di lapangan nanti, apalagi kan kemarin sempat ada juga ya Pak ya, di Tangsel ada apa enggak tahun 2019? Di Tangsel pengawas ada yang meninggal 1 orang. Kalau di KPU malah lebih banyak kan gitu ya, ada 3 orang. Nah, sama di Panwas juga, di Bawaslu juga harus mempertimbangkan stamina. Jangan orang yang sudah tua dijadikan pengawas TPS gitu ya. Walaupun mungkin pengalaman dia punya, relasi dia punya, komunikasi dia baik dan lain sebagainya, tapi staminanya. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh lembaga penyelenggara pemilu gitu. Kemarin yang meninggal itu kalau di pengawas TPS itu perempuan gitu ya. Ya, ini yang memang perempuan itu kan rentan ya terhadap stamina, walaupun banyak perempuan yang punya fisik yang bagus gitu ya, tapi kan lebih banyak yang tidak memiliki fisik yang cukup. Nah, ini Bawaslu maupun KPU harus jeli dalam mencari penyelenggara ad hoc. Selain usia ya stamina atau fisiknya begitu. Gitu ya. Nah, catatan saya juga di Bawaslu Tangsel, untuk pemilu ke depan ini KPU punya tugas berat. Apa tuh Pak? Tugas beratnya itu bukan cuman hanya pada soal pendidikan terhadap penyelenggara. Artinya pembekalan terhadap penyelenggara karena pengalaman tadi di 2019, kemudian cuman hanya itu yang digenjot oleh KPU, yaitu peningkatan kapasitas penyelenggara, misalnya penyelenggara ad hoc. Yang harus mereka pikirkan juga itu adalah soal bagaimana pemilih memiliki kemudahan dalam memilih. Oh ya benar. Ya, karena kita lihat ya, kemarin itu kan ada 5 surat suara. Masyarakat itu atau pemilih itu, ini kan agak kesulitan. 5 surat suara, pertama dia harus memilih presiden. Kemudian memilih anggota Dewan DPR RI dengan surat suara yang selebar gitu, yang lebar dan lain sebagainya. Kemudian belum provinsi, belum lagi DPRD kabupaten kota. Kalau DPD itu mungkin relatif mudah. Kenapa? Karena ada fotonya di surat suara gitu ya. Tapi kalau di DPR RI, kemudian di DPR
kabupaten kota dan provinsi ini kan nggak ada fotonya, Iya, benar, cuman benar. hanya nama. Nah, bagaimana KPU memberikan kemudahan untuk pemilih dalam menentukan pilihannya? Ini menjadi tugas lebih berat dibandingkan hanya mengajari penyelenggara dalam pelaksanaan. Tapi bagaimana tentang pemilih? Bukan cuma hanya masih tahu bahwa besok ada pemilihan, besok ada pemilihan pilpres, pileg dan lain sebagainya. Tapi bagaimana masyarakat bisa memilih dengan mudah? Nah, ini menjadi kerja berat bagi KPU. Jadi artinya sosialisasinya ditambah, Pak. Jadi bukan jadi tugas KPU bukan hanya memperberitahukan ini hari ini ada pemilu atau apa, tapi bagaimana caranya Mencoblos yang benar gitu Iya, kan. betul. Sesuai hati nurani dan pilihan Iya. mereka. Seperti itu kan ya, Pak ya. Tapi dengar-dengar untuk memudahkan kalau nggak salah penyelenggara itu akhirnya membuat kebijakan untuk e-voting itu Pak tahun 2024 atau seperti apa gitu, saya masih belum paham juga. Itu gimana Pak tanggapan Bapak? Kalau e-voting, gini ya, KPU ini kan pelaksana undang-undang. Iya, benar. Ya, pelaksana undang-undang. Bawaslu juga pelaksana undang-undang. Di dalam aturan pemilu, Undang-Undang 7, itu tidak disebutkan soal e-voting. Gitu ya, tidak disebutkan soal e-voting. Tetapi kalau di pilkada, di Undang-Undang 10 ada. Oh gitu, beda Iya, ya? beda. Nah, di pilkada ada ruang untuk KPU membuat e-voting. Sementara di pemilu itu nggak ada ruang untuk membuat e-voting. Sekarang soal Sirekap saja, Iya. ya, soal Sirekap yang dibangga-banggakan oleh KPU, nyatanya nol gitu. Yang manual sudah selesai, Justru yang ini belum. iya, yang Sirekap belum. Gitu loh. Kalau misalnya alasan kendala sinyal, akses dan lain sebagainya, kenapa KPU tidak memikirkan itu sebelumnya? Mestinya kan ketika program itu dijalankan, mestinya KPU sudah mempersiapkan gitu ya, menganalisis apa kendalanya dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi catatan. Sirekap saja belum benar, ini mau e-voting. Di undang-undangnya juga belum ada. Di aturannya adanya di pilkada. Kalau di pilkada ada gitu ya, di pasal 85 apa 80 gitu. Tapi di pilkada itu ada ketentuan untuk bisa e-voting. Tapi jangan dulu berpikir itulah, seharusnya ya. Tapi walaupun itu adalah inovasi yang bagus gitu ya. Tapi regulasinya belum mengatur itu. Oke. Jadi saya sendiri belum paham e-voting itu seperti apa. Ternyata kayak udah mau jadi, taunya teman-teman pada bilang ada e-voting apaan gitu kan. Saya taunya mungkin beberapa negara lain udah melaksanakan e-voting, tapi kalau di Indonesia perasaan kemarin ada kendala juga banyak gitu. E-voting kan mengandalkan teknologi dan internet ya. Apalagi kan sumber daya manusia kita bisa dikatakan so-so lah gitu. Nah, ini yang kadang-kadang Biasa membuat saya ya ketika soal disinggung sumber daya manusia Bener-bener. ya. Jadi emang Indonesia orangnya lemah semua begitu ya, sumber daya manusia gitu ya. Padahal saat ini kalau dilihat misalnya penjualan Android, Iya. ya penjualan Android ini kan nambah terus, ya kan, handphone canggih yang harganya ratusan juta pun di Indonesia ada gitu ya, sampai televisi yang sekarang sudah 300 juta aja ada gitu ya. Kalau bicara soal SDM gitu ya, ini bukan soal persoalan SDM tapi perangkat Oke. gitu ya, soal perangkat. Apakah di Jakarta dengan di NTB perangkatnya sama nggak? Enggak. Nah, kalau nggak sama ini jelas lah Berarti menjadi belum merata artinya Belum. pembangunannya. BTS atau ya apa namanya sinyal gitu ya, BTS itu bukannya Bantu saja Dan. bukannya Korea gitu ya, bukan ya. Ini itu belum merata gitu ya. Sekarang misalnya kayak terobosan pemerintah soal TV digital. Gitu. Ya kan, TV digital. TV digital Oh, iya. aja saat ini jangankan di daerah, di saya sendiri itu sinyalnya lari-larian. Padahal kita masih Jabodetabek. Jabodetabek masih lari-larian sampai Kominfo membuat kebijakan
tentang TV digital terakhir adalah 2022. Tahun depan, Iya. bulan depan. 2022 Desember. Ya masih lama. Masih lama. Jadi kalau masih ada TV yang sekarang belum berimigrasi ke digital, masih diperbolehkan oleh Kominfo. Gitu, karena kebijakannya sampai Desember. Padahal awalnya tahun 2022 November. harus sudah beralih semua, berimigrasi. Tapi kan nggak bisa. Nah, apalagi tadi e-voting. Bukan soal SDM-nya ini. Kalau saya melihat perangkat. Oh, berarti ini juga sebuah koreksi bagi pemenuhan perangkat tersebut. Gitu, kayak kita podcast nih. Nah, ini bisa melakukan podcast, perangkatnya lengkap nggak? Perangkatnya cukup nggak? Kan gitu. Iya benar. Kalau Benar perangkatnya sekali. kurang, ya walaupun kita bisa podcast dan lain sebagainya, perangkatnya kurang, kan nggak bisa maksimal. Benar-benar. Nah, itulah saya masih menilai bahwa e-voting jangan menjadi fokus utama KPU hari ini. Tapi bagaimana KPU memiliki fokus terhadap sosialisasi kepada pemilih untuk pemilih mudah. Benar. Bagaimana caranya masyarakat bisa memilih dengan benar gitu. Dengan mudah. Gitu, nggak sulit. Nyari nama, nyari Ya bayangin aja nenek-nenek 75 tahun disuruh milih gitu. kan gitu kan? Gitu. Nah, itu yang menjadi masalah begitu masih. Kemudian soal pembiayaan Ya. juga. Soal pembiayaan ini juga kan jangan sampai nanti begini ya. Jangan sampai pemilu serentak ini adalah untuk menekan pembiayaan, efisiensi. Malah nanti menaikkan. Terus efisiensinya di mana? Kan gitu. Nah, ini juga harus dipikirkan. Gitu. Tapi sebenarnya ideal nggak sih Pak kalau misalkan kayak 1 tahun kan sebenarnya itu 2004 yang apa namanya pemilu dan pilkada itu. Ya, ini persoalan ini ya, persoalan waktu ya. Ini Indonesia itu memang hebat. Kalau tadi dibilang SDM-nya kurang dan lain sebagainya, siapa yang bisa melaksanakan pemilu 1 hari? Iya bener, nggak ada. Cuma Indonesia kan, berarti SDM-nya hebat. Cepet juga gitu. Iya, ya kan Amerika aja nggak mampu Iya dia. dalam 1 hari, kan Iya, gitu kan? gitu. Tapi Indonesia mampu. Nah, Indonesia lagi ya. Ih, Pulau banyak gitu. Pulau banyak. Tapi berarti dipikir-pikir sebenarnya Indonesia tuh mampu kalau misalkan ya itu sarananya ada gitu kan. sarananya. Bagaimana kita ngelihat aparat gitu dengan gigihnya, dengan beraninya nyeberangin sungai, Iya itu banyak banget kan Pak. naik gunung untuk bawa kotak suara. Itu apa kan maksudnya kan kayak gitu kan sebenarnya di bawahnya kepenyelenggaraan gitu kan nggak semuanya lama gitu kan ya kayak Bawaslu kan cuma paling Panwascam cuma setahun gitu. Itu kira-kira ini nggak sih Pak apa sih kita memberikan apresiasi sudah tepat apa belum sih Pak? Kayak gitu apalagi kan di daerah-daerah jauh gitu maksudnya apa sih namanya alat transportasinya udah bukan mobil atau motor itu kayak effort banget gitu Pak. Ini nih, ini yang selalu mindset kita yang kita berpikir gini. Salary ya atau salary untuk KPPS itu 700.000 900.000. Kita nganggap bahwa itu sudah gede. Iya. Kita menganggap bahwa mereka kerja hanya 1 hari. Padahal tadi kan gitu kerjanya kan. bukan 1 hari. Iya benar makanya. Kerjanya itu tadi seminggu 3 hari sampai 7 hari kerja dia. Dan kerja dia itu bukan kerja yang dianggap bahwa ini kerjaan sebulan, ini kerjaan 1 tahun dilakukan dalam waktu 3 hari atau 7 hari. Dukcapil aja dalam mendata pemilih atau data penduduk itu 1 tahun. Iya benar. Ini KPPS, pengawas TPS, cuman hanya bekerja Disuruh sehari. 7 hari. Amazing juga ya. Iya, itu. Ini paruan siluman Ya. kayaknya. Kan gitu. Ya kan? Iya, makanya kata saya kan itu kita nggak dengar kabar kan bukan sekali 2 kali yang kayak gitu hampir setiap pemilu pasti ada beritanya ini apa sih namanya kalau kita tuh PPL ya pengawas kelurahan Ya. kan. Pengawas kelurahannya ada di seberang pulau. Ya Allah jauh bener gitu maksudnya. Itulah dia.
memang harus dipikirkan gitu. Dan kita jangan menganggap bahwa mereka kerjanya cuma hanya 1 hari. Gitu loh. Bukan. Kerja mereka itu 3 sampai 7, bukan pekerjaan 1 hari yang kemudian menganggap itu sudah besar, itu dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kita lihat misalnya di penyelenggara pemilu, kenapa sih? Apakah UMR itu hanya untuk berlaku bagi mereka yang kerja di pabrik? Iya. Ya kan? Kan mereka juga, malah mereka ini pahlawan-pahlawan demokrasi Iya, loh. benar. Kan gitu. Harusnya salary mereka tidak seperti itu gitu. 700.000, 900.000 misalnya. Padahal mereka adalah pahlawan demokrasi. Amazing. Nah, itu yang mesti dipikirkan. Jadi, kalau misalnya dalam undang-undang atau kita berpaham bahwa suksesnya demokrasi bukan oleh KPU, bukan oleh Bawaslu, bukan oleh DKPP, tapi oleh kita semua. Kita semua itu siapa? Pemerintah mendukung kegiatan penyelenggaraan soal yang mana? Apa cuma hanya soal pendanaan? Kan mestinya tidak. Harusnya pemerintah juga dari tahun sekarang itu sudah melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Bukan hanya partai politik. Ini kan partai politik juga cuma hanya bagaimana meraih kursi. Tapi memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat harus dilakukan. Kan begitu ya. Itu persoalan teknis lah. Nah, sekarang ada lagi yang namanya serentak, persoalan bagaimana kerumitan Bawaslu dalam mengawasi. Itu gimana, Pak? Jadi gini, Pilpres ditentukan oleh hasil perolehan suara pemilu 2019. Benar ya? Benar. Pemilu 2019 dia menentukan siapa yang bisa mencalonkan presiden dengan ininya presiden threshold, kan begitu ya. Nah, kalau pilkada ini kan ditentukan oleh hasil pemilu saat itu. Jadi kalau pilkada 2024 menentukan calon bupati dan wakil bupatinya, yang siapa yang bisa mengusung, itu kan hasil pemilu 2024. Perolehan kursi di 2024. Nah, ketika penetapan kursi oleh KPU, ini kan di tengah perjalanan. Ya kan, di tengah perjalanan. Kalau misalnya April dihitung pencoblosan itu 3 bulan sengketa di MK, berarti kan cuma hanya ada waktu 3 bulan untuk menentukan siapa calon yang akan bertarung, gitu ya. Nah, ini juga begitu sempit waktu bagi partai politik dalam menentukan siapa calon bupati, gubernur yang akan datang. Kan ini juga rumit memang. Ya, pengawasannya pun rumit. Ada pelanggaran pemilu, ada pelanggaran pilkada. Di tengah pelanggaran pemilu ada pelanggaran pilkada. Undang-undangnya pun berbeda. Iya, benar. Penegakan hukumnya berbeda. Nah, bagaimana ini Bawaslu ya terutama bisa memberikan pencerahan kepada peserta dan masyarakat terhadap pemahaman undang-undang ini, aturan-aturan yang akan diberlakukan. Begitu. Jadi cukup berat lah. Makanya saat ini sebenarnya Bawaslu itu tidak bisa berleha-leha. Ya nggak bisa. Iya. Nggak ada leha-leha, guys. Orang kerja terus. Makanya belajar terus, peningkatan kapasitas terus, latihan terus. Gitu. Cuma anggarannya yang belum ada untuk sosialisasi. Gitu. Ini memaksimalkan duit-duit pribadi pimpinan. Serius ini saya ngomong gini. Begitu. Jadi rumit lah ya. Jadi catatan saya untuk pemilu 2024, bagaimana seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, ini harus memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat. KPU
Bawaslu harus mensosialisasikan ini terhadap masyarakat, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, bagaimana menghindari masyarakat kesulitan dalam mencoblos. Bawaslu melakukan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat, bagaimana masyarakat menjadi pengawas. Iya, benar sekali. Karena kalau ngandelin Bawaslu aja, ini kan agak susah, gitu ya. Maka kenapa tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, Bawaslu harus masif ini dalam melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Ini harus masif. Partai politik harus bisa memberikan pencerahan, pengetahuan kepada pengurusnya, kepada pendukungnya, para simpatisannya, bagaimana mengikuti pemilu yang akan datang dengan baik. Pemerintah juga harus sama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengajak masyarakat mensukseskan demokrasi. Karena salah satu ciri negara demokrasi adalah yang melaksanakan pemilunya dengan baik, terlaksana dengan baik. Kan begitu. Begitu. Saya juga jadi belajar apa aja gitu, Pak. Oke, tadi balik lagi. Ini udah cukup panas, Pak. Ini yang di belakang kamera udah bolak-balik keluar, kedinginan kata Kali. Ya nggak? Kalah-kalahin, gak apa-apa ya, itu pembicaraannya itu menghangatkan, biar menghangatkan yang dingin-dingin ini, Pak. Iya. Jadi terus apa lagi nih, Pak, tahun 2024 yang bakal dipersiapkan oleh Bawaslu? Minimal 2002 ini kita bakal ngapain lagi nih? Sebenarnya gini ya, kalau saya lihat di Bawaslu ini terlalu melakukan efisiensi. Ini banget ya, apa namanya, lembut banget gitu ngomongnya. Iya, coba di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota yang sebegitu rumitnya dalam melakukan pengawasan, stafnya cuma 13 orang. Iya ya, ini gedung kegedean serius. Nambah staf nggak bisa, ya kan? Iya bener. Iya. Sedangkan kapasitas kinerja kerja ini kan Itu banyak. bener-bener banyak banget kan Ya kan? kerjaan tuh. Jangan sampai nanti malah staf Bawaslu yang pada tepar kan gitu. Karena Udah digembor, Pak. digenjot terus. Tadi kita dari tahun 2022 ini sudah mulai bekerja untuk pemilu dan pilkada serentak di 2024. Gitu ya. Nah, ini juga kan menjadi masalah. Staf kita cuma hanya 13 orang. Kalian pasti bingung. Bisa, coba kalau main ke kantor Bawaslu, terus kan kantor kita ada rak gitu ya, Pak ya, rak laporan. Iya. Itu kerjain cuma 13 orang, tapi penuh. Setahun itu, enggak setahun sih, kayak sebulanan gitu, tapi ngituinnya setahun kan. Itu yang kerjain cuma Bawaslu. Terus Tangsel cuma 13 orang, bayangin. Siang nih di sini udah disetu, terus ada lagi kejadian itu, harus terbang lagi gitu ya, udah kayak naik jet aja gitu. Aduh, tapi seru sih, seru serius. Ya, itu kan 2019 ya. Staf 13 orang, kampanye di sana sini. Kita membagi staf untuk melakukan pengawasan. Belum pengawas kecamatan kita cuma hanya 3 orang, Iya, sementara benar. kampanye itu kan lebih dari 3 tempat kan begitu ya. Begitupun pengawas kelurahan kita cuma hanya 1 orang, gitu ya. Pengawas TPS 1 orang. Nah, ini kan tadi karena efisiensi banget gitu ya. Jadi kalau dikat dibilang kurang banget ya, Pak ya. Iya. Maksudnya ya satu TPS itu berapa orang sih biasanya? Ya kalau TPS kan 9 orang. Iya, maksudnya Kalau KPPS sementara bukan masa matanya cuma 2 gitu. Satu-satu aja kerja nggak maksimal gitu. Maksudnya dibagi 2 gitu kan. nah ini yang akhirnya saya sempat berpikir begini ya. Bahwa pengawas itu adalah seluruh masyarakat gitu. Itu dia. Iya, masyarakat ini harus awas gitu ya. Masyarakat harus awas terhadap money politik, terhadap kecurangan, terhadap hoax, terhadap netralitas ASN. Kalau seluruh masyarakat ini awas terhadap potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan,
mungkin bisa terbantu. Tapi kan masyarakat ini kadang-kadang cuek Iya benar. gitu. Gitu. Jadi cuma gitu doang. Iya. kadang. Kayak bagaimana kita memberikan keyakinan kepada masyarakat kalau laporan mereka ditindaklanjuti. Sedangkan laporan mereka itu rata-rata itu hanya pada informasi. Tidak didukung oleh bukti, tidak didukung oleh saksi. Hanya berdasarkan informasi. Sehingga dengan kapasitas staf kita yang 13 orang ini kan agak sulit gitu ya. Maka diharapkan di pemilu 2024 nanti masyarakat bisa ikut lah di dalam partisipasi. Makanya kenapa Bawaslu membuat kegiatan yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Mudah-mudahan dengan adanya Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan, menularkan jiwa-jiwa pengawas terhadap masyarakat. Yang namanya relawan itu kan bukan pengen dikasih salary, bukan pengen digaji, tapi yang namanya relawan adalah dia mau bekerja tanpa salary. Nah, ini yang mencoba kita tularkan lewat SKPP begitu. Tapi kalau misalkan menurut dari pemilu 2019, kemudian ada pilkada juga di tahun 2020, itu pengawasan partisipasi masyarakatnya meningkat nggak sih Pak dari sebelum-sebelumnya? Kan kita tahu Bapak dulu pernah jadi penyelenggara juga, bagian dari penyelenggara gitu kan. Itu gimana Pak? Kalau partisipasi untuk pemilu naik ya, tapi kan bukan dilihat itunya ya. Saya ngelihat begini, saya melihat bagaimana masyarakat itu datang memilih dengan baik dan benar. Sementara kalau dilihat presentasi surat suara tidak sah, ini masih cukup tinggi, 39%. Oke, berarti emang minat masyarakatnya masih belum banyak gitu Pak? Iya, kalau minat masyarakat datang ke TPS iya, tinggi, 70% ya. Tapi kan surat suara sah tidak sahnya ini masih tinggi, 39%. Berarti separohnya gitu, Iya. maksudnya hampir separohnya. Hampir separuh surat Itu ngapain? suara. Ya kan? Nah, ini yang Artinya berarti mungkin mereka masih belum paham. Nah, itu yang saya bilang bahwa KPU harus melakukan pendidikan politik terhadap pemilih agar pemilih dengan mudah untuk memilihnya. Tadi saya nemu poin di akhirnya pada saat itu jadi tahu dari 39% itu kemungkinan besar ya mereka nggak paham cara mencoblos nama-nama yang segitu banyaknya. Oke. Jadi oke ngerti sekarang. Jadi nilainya angkanya masih tinggi terhadap pemilih yang tidak paham. Berarti minatnya tinggi tapi informasinya yang nggak nyampe. Minatnya tinggi 70% sampai 80% lah pemilih datang. Tapi surat suara tidak sahnya 39%. Berarti sebenarnya saya mau masuk dikit, KPU nggak minat buat masuk ke podcast kita supaya bisa menginformasikan ke masyarakat. Soalnya emang sulit juga kalau misalkan mau nyari tahu informasi-informasi semacam itu kan. Jadi mungkin mau duduk di sini penonton kita 800 orang. Lumayan. Jadi gini ya, kan KPU melakukan simulasi. Nah, ketika KPU melakukan simulasi, itu kan cuma hanya untuk penyelenggara. Iya, benar. Ya kan? Masyarakatnya enggak. Iya, dan masyarakatnya yang saya lihat itu kan ini hanya penduduk sekitar. Benar-benar. Ya kan? Penduduk sekitar. Penduduk sekitar itu yang notabene adalah satu TPS. Bagaimana mereka menularkan informasi, bagaimana cara memilih yang baik, itu kan cuma hanya satu TPS. Boleh diuji misalnya TPS itu dibuat simulasi. Kita lihat nanti di pencoblosan, apakah 0% suara tidak sahnya? Kan enggak. Iya kan? Tetap ada kok. Kemarin misalnya 2019 KPU melakukan simulasi di Setu. Itu tetap tinggi. Setu itu hampir 14%. Iya. Artinya apa?
Karena ruang-ruang untuk melakukan sosialisasi cara memilih yang baik ini masih kurang. Bukan cuma partisipasi orang datang untuk memilih, tapi bagaimana pilihan mereka berkontribusi untuk demokrasi. Kan kalau suara tidak sah, tidak berkontribusi. Iya, itu suaranya nggak dapet, Iya. nggak kemana-mana. Nggak maksudnya. kemana-mana. Ya kan? Iya benar. Nah, itulah yang dimaksud keberhasilan KPU bukan cuma hanya soal partisipasi. Tapi bagaimana meminimalisir suara tidak sah. Oke, sekarang PR-nya adalah bukan bagaimana masyarakat masuk ke TPS, tapi bagaimana masyarakat yang di TPS bisa memilih dengan baik. Dan benar. Iya, gitu. Oke, paham sekarang. Jadi sebenarnya berarti kesadarannya memang sudah tinggi, tapi ya itu dia. Informasinya yang nggak nyampe. Ya. Oke, ini sebuah koreksi sih. Semoga kita ditonton KPU. Jadi ini loh, masalahnya tuh sekarang ini loh. Gitu Di loh, Tangsel ini maksudnya. udah banyak balai-balai warga. Iya bener. Setiap RW ada. Ada balai warga. Nah, ruang-ruang itu harus digunakan. Gitu. Dan informasi ini sebenarnya nggak merunut ke, kan mungkin orang-orang berpikirnya, oh itu ini kali apa namanya masyarakat yang sudah lanjut usia. Padahal nggak semuanya. Anak kuliahan juga banyak yang belum paham gitu. Berarti emang harus benar-benar menyasar masyarakat secara umum. Gitu. Bukan cuma satu kalangan doang gitu. Nah, kalau KPU bilang, loh ini kita kan bukan cuma hanya itu kerjaan kita. Nah, tadi bahwa keberhasilan demokrasi bukan hanya oleh KPU. Tapi masyarakat kan ketahuinya KPU. Bener-bener sama kayak kita kan. Iya. Ini kan penegakan hukumnya nggak bener nih. Bawaslu. Padahal laporan yang disampaikan buktinya nggak ada. Benar. Saksinya nggak ada. Tapi kan masyarakat nggak mau tahu. Iya. Gue udah lapor. Nggak ditindaklanjutin. Padahal kan laporan harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan. Nah, gitu itu kan. dia. Makanya di Bawaslu saat ini ada aplikasi-aplikasi yang mempermudah orang untuk bisa melapor. Iya. Ya kan? Ada sigap. Ya. Sistem pelaporan penanganan pelanggaran. Kemudian ada untuk sengketa. Ada. Eh, SIP ya, SIPS ya. Nah, itu sudah dibuatkan oleh Bawaslu. Kemudian juga di divisi pengawasan ada Siwaslu. Ya kan? Ada Siwaslu, kemudian ada Gowaslu. Pokoknya di Bawaslu pun sudah banyak sih. sudah banyak. Tinggal di-download aja di di Play Store. Play Store. Kalau pakai iPhone apa? App Store. Apps. Ini pilkada apa sih namanya, pemilu masih jauh, tapi kita udah ngasih informasi nih KPU, tolong dong ini yang dibenahin gitu kan, ya kan? Jadi ini yang dibenahin biar nggak ada pelanggaran lagi atau semacamnya, atau ini sukses juga gitu pemilu. Karena kan memang apa sih namanya, kemajuan Indonesia tergantung juga terhadap pemimpin yang dipilih oleh masyarakat. Gitu Pemimpin yang dilahirkan dari demokrasi, demokrasinya baik, maka pemimpinnya pun baik. Gitu. Insya Allah. Dan ini adalah salah satu cara Bawaslu untuk menyampaikan, ya kan? Karena ruang-ruang apapun kita manfaatkan. Iya benar. Ini ruangan, ini ruangan baru dimanfaatkan. Oke, ini beneran nggak kerasa ngobrol sama ini. Aku tahu kalau kepanjangan pasti orang juga ya panjang banget, ngomongin apa nih, ngobrolin apa gitu kan. Jadi diperpendek aja. Nah, ini juga udah 40 menit loh Pak. Serius. Nggak kerasa kan? Udah, makanya jadi dosen aja Pak. Jadi dosen aja Pak. Mahasiswanya enak gitu maksudnya dengerinnya, karena kita harus karena mungkin gak banyak orang-orang yang ngomong sebuah program baru atau sebuah koreksi tidak tanpa membuka kesalahan sebelumnya. Jadi ini harus diginiin, tapi kenapa harus diginiin ya? Tapi mereka nggak mau ngomongin yang ini sebenarnya ada salahnya gitu maksudnya. Cuma kan Pak Ketua kan kayak ini ada salahnya, jadi kita harus perbaiki, diomongin kesalahannya apa, ini perbaikannya. Jadi jelas gitu. Ya begitu, ngerti nggak sih? Belibet ngomongnya. Ini mah karena euforia ini aja, gedung baru. Jadi luas. Nanti kalau misalkan ini ruang media center, jadi dingin. Nanti kalau misalkan di Setu kan lumayan panas.
bisa masuk sini main-main. Ya kalau gedung baru ya, kalau saya lihat ini kan gedung baru ruangannya banyak nih. Heeh. Nah, ada ruangan yang cukup luas. Ini mestinya Bawaslu ke depan harus membuka ruang banyak untuk para akademisi. Oh iya, Mahasiswa diundang ke sini untuk diskusi tentang demokrasi. benar. Ntar itu masuk sini. Ya Allah, Gitu. cepetan resmi. Ya kan? Jadi ruang-ruangnya nih kita nggak perlu nyewa gedung. Benar-benar. Ya kan? Jadi efisiensi. Efisiensi kan gitu kan, efisiensi kita undang mahasiswa BEM apa gitu kan, organisasi kemasyarakatan bicara tentang pemilu misalnya. Karena Dia itu juga menjadi ruang baru kan, Iya. Pak, buat sosialisasi. Betul. Luas kan di Ya, atas. luas. Oh, lantai 3 luas banget. Mau bikin lapangan voli juga bisa. Itu. Di lapangan belakang itu mau jadiin lapangan badminton. Nah, jadi bisa kan untuk dipakai ruang-ruang itu. Iya. Nah, Bawaslu harus bisa hadir di situ gitu ya. Jangan cuma hanya punya gedung bagus, Tapi tapi pelit informasi. nah, Bahasa apa ya, pelit informasi gitu. Gitu guys. Jadi kalau mau minta data mah minta aja, boleh enggaknya kan nanti gitu. Maksudnya. dikasih data sesuai dengan aturan PPID Iya, ya. benar. Ada aturan PPID yang memang masyarakat tuh kadang-kadang suka ini Bawaslu pelit gitu ya. Ini ya karena emang ada aturannya Iya, gitu ya, ada aturannya yang sesuai dengan PPID lah, aturan PPID. Tapi ke depan kantor ini harus bisa Terbuka lebih- untuk masyarakat. terbuka untuk masyarakat. Saya minta ke Pemkot itu gedung Bawaslu itu jangan pakai pagar, Dibuka. dibuka. Maling masuk nanti. Jangan pakai pagar. Kenapa? Karena ini kan gedung publik. Jadi masyarakat itu jangan merasa terkukung gitu. Benar. Jangan ada batas. Iya, soalnya kan kalau misalkan itu psikis seorang kan. Orang kalau misalkan mau masuk ya di pagar-pagar ditutup nggak jadi deh gitu Iya. masuknya. Tapi kalau nggak ada pagar, orang Iya. Oh, buka. makanya Kesempatan. ya itulah. Kalau soal maling ya pas segala macam serahkan aja sama Allah lah. Gitu. Ini bagian keuangan ketar-ketir, Pak. Belakang nih. BMN, bagian BMN. Karena Aduh. kan apalagi BMN. BMN itu barang BMN lebih baik hilang daripada dicuri. Oh iya, hilang kalau dicuri. Hilang kalau dicuri oleh staf. Oh, maksudnya gitu. Iya, kalau hilang diambil oleh pencuri, selesai. kalau staf suruh bayar. Bayar balik. Gitu. Gitu. Iya. Ya Allah, udah berapa pulpen yang gue hilangin? Gitu. Kalau barang BMN itu lebih baik hilang dicuri orang, itu nggak bakal dicari. Ini maling makin senang nih Pak nonton kayak gini. Oh, boleh diambil berarti. Karena saya punya pengalaman itu maling? bukan Oh. maling. Saya minta barang milik negara pakai surat, pakai proposal, ditolak, nggak bisa, Berarti ambil aja langsung gitu. gitu ya. Nggak usah izin. Iya, tapi besoknya saya lihat barang itu nggak ada. Kemana? Saya tanya, lah ini barangnya kagak ada. Kemarin gua minta nggak boleh. Waduh, hilang bang, ada yang nyolong. Udah. Oke. Ini jadi kemana-mana. Ini karena gedung baru nih. Jadi karena gedung baru, saya minta jangan dipagar Oh, gitu. dikirain saya minta nggak apa-apa maling masuk. Untuk masyarakat tuh mau datang, mau melihat bagaimana pemilu atau demokrasi khususnya di Tangsel lewat gedung Bawaslu. Saya pengen sebenarnya Bawaslu itu nanti Gak ada atapnya. bukan nggak ada Itu bukannya. bukan nggak ada atapnya, jadi apa ya, tempat kajian, Oh, iya. kajian, kemudian melihat miniatur demokrasi Tangsel itu di Bawaslu. Jadi museum, mini Nah, museum gitu. Oh, di belakang kosong tuh Pak. Iya, jadi orang-orang pengen ngelihat bagaimana sih demokrasi di Tangsel Dari awal tahun dari 2010 awal, itu kan. ya 2010 lihat di Bawaslu. Oke. Walaupun Bawaslu baru lahir kemarin 2017. 2017. Tapi bisa kita ambil data-data pemilu atau pilkada 2010.
dan menjadi potret Potret untuk perjalanan demokrasi di Tangsel. Kan Keren tuh. mantep itu kan. Keren. Gitu. Iya bener ya. Bentar Kan- Desmin udah keren. Iya. Siapa humasnya? Gitu ya. Dalam kejauhan nantinya. Oke, sahabat Bawaslu, banyak banget tadi informasi yang dapat diambil. Terus karena sejujurnya saya kan nggak di 2019 tuh belum di Bawaslu, jadi dapat gambaran apa aja sih yang nanti tahun 2024 perlu disiapkan oleh staf misalkan atau bentuk-bentuk pengawasannya juga itu menjadi informasi buat saya untuk meningkatkan lagi kinerja Bawaslu di semua bidang, khususnya kehumasan gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Ini kayaknya Pak Ketuanya juga udah dingin. Udah, aduh nanti kalau sakit bingung juga staffnya gitu kan. Jadi kita selesaikan saja podcast hari ini. Ini adalah gedung baru, ruang media center. Nanti kalau misalkan ada kesempatan dan interiornya udah lengkap, kita bakal ada office tour. Iya dong. Biar kayak YouTubers. Office tour, gedung baru Bawaslu Kota Tangerang Selatan di mana di Setu. Walaupun ada masuk tapi seriously no nggak jelek maksudnya gitu kan. Insya Allah lah bisa menampung sampai 1.000 orang mah bisa gitu. Bisa nggak sih? Bisa Kan? Bisa. Di atas bisa, tenang aja. di atas di bawah Jadi kata Pak Tua kalau mau demo bawa orangnya jangan 11-an. ya, 200 200 tuh ditampung sama Iya. ketua. Kalau 17 mah gak bakal dimasuk-masuk. Lu ngapain di sini? Begitu katanya. Jadi maksudnya kalau mau demo ratusan gitu biar rame. Kata Pak Ketua mau dikasih motor. Tadi aku ngutip. Buat dibakar. Maaf ya Allah. Gak apa-apa dikat, gak apa. Ya udah deh, daripada kepanjangan terus ini juga yang nontonnya malah ngapain sih Cak ketawa sendiri gitu kan. Saya selalu makasih buat sahabat Bawaslu yang nonton sampai di detik terakhir di ini. Terus saya selalu bingung buat closing tuh kayak gimana gitu. Bapak mau closing? Closing gimana? Hah? Wah, Pak Ketua tuh closing Pak. Oh closing Pak. Apa sih closing? Jadi itu aja. Oke, kalau misalkan closing di podcast kan jangan lupa komen, like, subscribe. Iya. Coba. Gak bisa. Oh, bisa. Yes, aku menemukan kekurangan kedua. Itu kekurangannya ternyata guys. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ini nggak tahu podcastnya terbitnya kapan. Tahun 2002 ini direkam tahun 2021 pas ada kasus Omikron masuk ke Indonesia 1 orang di Wisma Atlet. Itu tanggal berapa sih kita sekarang? 16 Desember. Nggak tahu terbitnya kapan. Ini harus dimasukin jadi kelihatan gitu. Kapan lama banget gitu terbitnya. Soalnya terakhir kali saya podcast itu abis lebaran. Lama banget ya. Ya udah deh. Bukarin. Oke teman-teman, makasih sahabat Bawaslu, makasih. Tadi udah makasih. Jangan lupa kalau misalkan mau tahu lagi nih informasi-informasi yang dibuat oleh tim Humas Bawaslu Kota Tangerang Selatan, leave lagi. Komen, like, subscribe channel YouTube Kota Tangerang Selatan. Terus juga ada di media sosial seperti Bawaslu Kota Tangerang Selatan di Instagram, Facebook, sama Twitter. Terus di website juga kita aktif ngirim-ngirim berita. Hari ini juga pasti ada berita soalnya kita ke gedung baru. Lagi highlight gedung baru. Yaudah, makasih sahabat Bawaslu. Saya Anissa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.